masih bertemu lagi bersama Mas Nanang ya masih. Apa kabar kuncu-kuncu nih Mas Nanang yang dari Sumatera sampai ujung Maroke? Sehat kan masih? Mas Nanang pastikan kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan. Seperti biasa, Mas Nanang akan membahas seputaran prediksi bola, mix parlay, single bet, handicap, dan over-under. Ojo lali selalu support channel Mas Nanang agar channel Mas Nanang terus berkembang. Untuk mensupport channel Mas Nanang dengan cara di like, share, dan subscribe. Ojo lali juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar masih semua orang ketinggalan video prediksi selanjutnya ya masih. Dikasih info masih. Oke masih, tenang. Mas Nanang kasih info prediksi pertandingan di tanggal 22 dan 23 Juli 2022 ya masih. Seperti biasa, sebelum Mas Nanang masuk ke pembahasan, Mas Nanang ingin mereview build malam sore dan tadi malam ya masih. Memang di sini build Mas Nanang nggak mulus seperti pihak Cina ya masih, tapi bojol Mas Nanang lebih menggoda dari Mia Khalifa. Di sini memang Mas Nanang gagal profit terus masih di parlay. Di sini Mas Nanang kalah satu. Di sini pun Mas Nanang gagal profit ya masih. Di build selanjutnya di build bomb, di sini pun Mas Nanang gagal profit juga ya masih. Dan untuk di build malam Mas Nanang pun juga di sini pun build malam juga masih. Cuman Mas Nanang ada build malam lagi satu lagi dibawa 3 tim. Mas Nanang pun gagal profit juga ya masih. Nah, di sini Mas Nanang full ya masih. Full merah maksudnya. Tapi untuk di bojal di sini Mas Nanang berhasil profit ya masih. Nah, di sini Mas Nanang JP muasal sampai dibilang sama penghuni grup Mas Nanang, bojol kuasa Nanang kata. Waduh, bojol kuasa Nanang kata. Apa nggak ngeri tuan masih? Di sini Mas Nanang berhasil profit ya masih. Mas Nanang mengambil Levante, menang. Mas Nanang boom 1.800 lempol. Skora 2-1 Mas Nanang menang pula masih. Di sini pun Mas Nanang di Liga Australia Cup. Di sini Mas Nanang berhasil profit. Di sini pun Mas Nanang berhasil profit lagi ya masih. Dan untuk di bojol selanjutnya Mas Nanang pun berhasil profit ya masih, sampai layarnya nggak cukup. Jadi Mas Nanang bikin di satu lagi. Nah, di sini pun Mas Nanang di Liga Cina memang satu pertandingan, cuman Mas Nanang berhasil win strike ya masih. Di sini pertama bola itu sengit masih, jadi Mas Nanang colok 100. Kita colok masih biar ada gol. Rupanya ternyata ada gol juga masih, sampai skoran 4-1. Jadi Mas Nanang berhasil profit ya masih. Di single bet konten sebelumnya Mas Nanang pun berhasil profit ya masih. Di sini Mas Nanang mengambil Jurgarden, mengambil di handicap Mas Nanang bermain like-likean. Di sini pun Mas Nanang berhasil profit ya masih. Mas Nanang betting 1 juta. Untuk di over undernya Mas Nanang kemarin mengambil di over 2/4. Di sini pun Mas Nanang berhasil profit ya masih karena skor 2-1. Untuk di pertandingan yang satu lagi di konten Mas Nanang pun berhasil profit ya masih. Di sini Mas Nanang mengambil molde, mengefor 3/4. Skor 4-1 Mas Nanang menang pula masih. Di sini tadi malam opera karena nggak Mas Nanang ambil karena Mas Nanang agak bimbang karena nengok osnya itu kan masih purpuranya sangat besar untuk di over under. Jadi Mas Nanang kurang yakin, jadi Mas Nanang mengambil di handicapnya aja. Oke masih, langsung aja Mas Nanang bahas di analisa statistik di tim yang akan bertanding. Untuk di pertandingan yang pertama, ada Genoa menjamu Mallorca. Dan pertandingan ini akan disiarkan di luar kandang ya masih, pukul jam 10 malam waktu Indonesia bagian barat. Untuk 5 pertandingan terakhir, Genoa mendapatkan 1 kali kemenangan, 4 kali menelan kekalahan. Sedangkan Mallorca mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk 5 pertandingan terakhir Mallorca sangat diunggulkan ya masih. Dan untuk di pertandingan ini mereka baru bertemu kali ini ya masih, jadi orang eneng head to headnya. Mallorca di 5 pertandingan terakhir di kandangnya sendiri mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Kita dulu Genoa kalau berkandang di kandangnya lawan ya masih. Genoa sangat hancur ya masih, sangat remuk ya masih, karena dia ini belum pernah mendapatkan 1 kali pun kemenangan untuk berkandang di kandangnya lawan.
di sini mendapatkan 4 kali menelan kekalahan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Jelas untuk di pertandingan ini lebih diunggulkan Mallorca ya Mas, dan prediksi Mas Nanang pun bakal mengambil Mallorca. Kita ndelok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Mallorca mengefur Genoa dengan handicap 1/4. Dan untuk di over-under ada 2,5 ya Mas. Dan untuk di pasaran Kang Bandotnya belum stabil ya Mas, perpuranya masih ada 1. Pasti nanti malam di sini bakal ada perpuran lek-lekan dan setengah pastinya, karena orang mungkin purpuranya hanya 1/4 ya Mas. Dan prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal mengambil Mallorca ya Mas. Sampai nanti malam pun Mas Nanang bakal mengambil Mallorca dengan mengefur handicap 1/4. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di over 2,5 ya Mas, karena prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal berakhir 2-1 ya Mas. Dan Mas Nanang sangat fokus bermain handicap ya Mas, dengan mengefur handicap 1/4. Untuk di pertandingan yang kedua, ada Benfica menjamu Girona. Dan pertandingan ini akan diselenggarakan di luar kandang juga ya Mas, pukul jam 10:30 waktu Indonesia bagian barat. Untuk 5 pertandingan terakhir, Benfica mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan Girona mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 2 kali berakhir dengan imbang. Di pertandingan ini bakal cukup sengit ya Mas. Dan prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal mengambil under Mas, karena sulit ada gol. Karena di 5 pertandingan terakhir, kedua tim ini sama-sama cukup bagus ya Mas. Kita dulu kalau Benfica berkandang di kandangnya sendiri ya Mas. Benfica berkandang di kandangnya sendiri di 5 pertandingan terakhirnya mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Benfica cukup bagus ya Mas untuk di kandangnya sendiri. Kita dulu kalau Girona berkandang di kandangnya lawan ya Mas. Girona untuk berkandang di kandangnya lawan mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali berakhir dengan imbang, dan 1 kali menelan kekalahan. Girona memang tidak cukup bagus, tapi pertahanannya yang cukup kuat ya Mas. Tapi di sini Benfica pasti bakal ngotot bermain Mas, walaupun pertandingannya akan diselenggarakan di luar kandang. Kita dulu di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Benfica mengefur Girona dengan handicap 1,5. Dan untuk di over-under ada 3 ya Mas. Dan untuk yang di paruh waktu ada setengah. Dan untuk di over-under yang di paruh waktu ada 1/4. Prediksi Mas Nanang di sini dan sampai nanti malam tetap mengambil Benfica ya Mas, dengan mengefur handicap setengah di paruh waktu. Karena prediksi Mas Nanang di paruh waktu bakal dimenangkan oleh Benfica dengan skor 1-0 ya Mas. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di under 3 ya Mas, karena ini prediksi Mas Nanang bakal cukup sengit ada gol ya Mas. Dan Mas Nanang sangat fokus bermain di handicap kurs setengah paruh waktu. Untuk nanti malam pasti odds ini bakal berubah ya Mas, fix bakal berubah. Dan penentuannya nanti malam sudah ada keputusannya di WA ya Mas. Untuk di pertandingan yang ketiga, ada Dortmund jamu Villarreal. Dan pertandingan ini pun akan diselenggarakan di luar kandang ya Mas, pukul jam 12 malam waktu Indonesia bagian barat. Untuk 5 pertandingan terakhir, Dortmund mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan Villarreal di 5 pertandingan terakhirnya mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Kita ndelok kalau Dortmund berkandang di kandangnya sendiri ya Mas, di 5 pertandingan terakhirnya Dortmund hanya mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali menelan kekalahan. Walaupun di 5 pertandingan terakhirnya Dortmund cukup bagus, cuman di 5 pertandingan terakhirnya di kandangnya sendiri kurang cukup bagus ya Mas. Kita ndelok kalau Villarreal berkandang di kandangnya lawan ya Mas. Villarreal berkandang di kandangnya lawan mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan
1 kali berakhir dengan imbang. Villarreal cukup bagus ya Mas, pertahanannya dia sangat ngotot bermain kalau sudah berkandang di kandangnya lawan. Jadi prediksi Mas Nanang untuk di sini bakal mengambil Villarreal ya Mas, karena dia ini cukup bagus. Kita ndelok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Dortmund mengoffer Villarreal dengan handicap 1/4. Untuk di over-under ada 3. Dan prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal mengambil Villarreal dengan menahan handicap 1/4. Untuk nanti malam kalau odds ini berubah masih ada furfuran lek-lekan 1/4 dan setengah, Mas Nanang bakal mengambil lek-lekan ya masih. Dan untuk di pertandingan ini Mas Nanang lebih fokus bermain handicap. Untuk di over-under Mas Nanang mengambil di under 3 ya masih, karena over 3 pun sama under 3 jumlah oddsnya itu hanya selisih 2 poin ya masih. Jadi prediksi Mas Nanang di sini untuk mengambil under 3. Prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini tidak bakal lebih dari 3 gol ya masih. Tapi Mas Nanang lebih fokus bermain di handicap. Untuk di pertandingan yang terakhir seperti biasa Mas Nanang kasih referensi untuk single bet ya masih. Kalau untuk single bet di boom ya masih, ojo lali di boom. Tapi utamakan pakai prediksi masing-masing masih. Langsung aja kita delok di kedua tim yang akan bertanding. Ada UC Dublin menjamu Selbrun, dan pertandingan ini akan disingarkan di kandang UC Dublin pukul jam 1.45 waktu Indonesia bagian barat. Untuk 5 pertandingan terakhir, UC Dublin mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali menelan kekalahan. Sedangkan Selbrun juga mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali menelan kekalahan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Lalu Mas Nanang delok untuk 5 pertandingan terakhir BC ya masih beda-beda tipis. Kita delok di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, UC Dublin mendapatkan 1 kali kemenangan, Selbrun juga mendapatkan 1 kali kemenangan dan 3 kali berakhir dengan imbang. Untuk di head to head pun mereka juga beda, masih beda-beda tipis, sama-sama pernah mendapatkan 1 kali kemenangan. Kita delok di klasemennya kedua tim. Di klasemen kedua tim, UC Dublin ada di peringkat ke-10 dengan poin 12. Selbrun ada di peringkat ke-7 dengan poin 28. Untuk di klasemen lebih diunggulkan Selbrun ya masih, dan UC Dublin berada di peringkat zona merah. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Selbrun mengoffer UC Dublin dengan handicap setengah dan 3/4. Untuk di over-under ada 2 dan 2/4. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil UC Dublin dengan menahan handicap setengah. Untuk di over-under Mas Nanang mengambil di over 2/4 ya masih, karena prediksi Mas Nanang di pertandingan ini bakal ada balas-balasan gol. Karena kalau Liga Irlandia bakal balas-balasan gol itu pasti sering ya masih, banjir gol itu pasti sering untuk di Liga Irlandia. Di sini pun UC Dublin tidak bisa disepelekan. Jadi Mas Nanang dua-duanya fokus sama saya, fokus bermain di handicap dan over-under. Oke masih, sekian prediksi Mas Nanang cukup sampai di sini. Untuk masih yang mau tahu info lengkapnya dari sini ataupun mau sharing tentang seputaran prediksi bola, mix parlay, single bet dan bola jalan, iso gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ya masih. Untuk gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ora eneng dipungut mahar sepeser pun. Nanti nomor WhatsApp Mas Nanang letak di kolom komentar. Untuk masih yang mau mengikuti prediksi Mas Nanang, digas masih gas, tapi jangan terlalu dibarbar ya masih. Tetap utamakan pakai prediksi masing-masing. Karena di sini Mas Nanang bukan dukun yang prediksinya 100% akurat. Mas Nanang juga manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Untuk masih kalau wani ojo wedi-wedi, wedi ojo wani-wani. Salam satu hobi dan semoga JP ya masih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.